Pada episode sebelumnya, Cheon dibawa oleh instruktur jauh ke dalam hutan. Instruktur telah menyiapkan rencana dengan memerintahkan sejumlah asasin untuk membunuh Cheon. Namun, Cheon berhasil membantai para asasin itu dan akhirnya membunuh sang instruktur. Berpindah ke tempat di mana semua murid berkumpul, terlihat Pang Su-hyuk menghampiri Won Gyo. Won Gyo, di mana instruktur? Tanya Pang Su-hyuk kepada Won Gyo. Dia pergi bersama dengan Namgung Cheon, jawab Won Gyo. Kalian kemana saja? Kenapa baru muncul? Ucap Pang Su-hyuk kembali bertanya. Kami berkeliling mencari Cheon yang pergi tanpa izin, jawab Won Gyo ketus. Lalu, siapa orang-orang yang berada di belakangmu? Ucap Pang Su-hyuk sembari menunjuk ke arah bawahan Cheon. Mereka adalah tahanan organisasi garis keturunan, Namgung Cheonlah yang menyelamatkan mereka katanya, ungkap Won Gyo. Memecah suasana perbincangan mereka, Cheon tiba-tiba muncul dengan berlumuran darah. Cheon, apa yang terjadi? Mengapa kamu berlumuran darah? Teriak seseorang mengkhawatirkan keadaan Cheon kemudian menghampirinya. Instruktur Gie Pyong jatuh ke tangan sisa-sisa pasukan garis keturunan. Instruktur sudah terbunuh, ucapnya terbata-bata. Apa? Instruktur terbunuh? Kaget mereka semua mendengar kabar yang disampaikan oleh Cheon. Instruktur bertarung dengan mereka, dan entahlah bagaimana aku bisa selamat, ucap Cheon memelas sembari mendramatisir cerita karangannya. Sementara di tempat instruktur terbunuh, terlihat dua sosok datang untuk menyelidiki kejadian tersebut. Berdasarkan hasil pengamatan yang mereka lakukan, disimpulkan bahwa penyebab terbunuhnya instruktur itu adalah pertarungan melawan asasin terampil. Setelah mendapatkan beberapa kesimpulan, mereka berdua pun pergi. 15 hari kemudian, Cheon termenung memikirkan perkembangan situasi yang terjadi. Aneh menurutnya, karena tak ada pergerakan setelah Cheon meninggalkan beberapa jejak asasin pada tubuh instruktur. Orang-orang yang mengincar nyawaku seharusnya sudah melakukan pergerakan. Apakah mereka benar-benar mengincar rahasia itu? Gumam Cheon dalam hatinya. Memecah suasana, seseorang tiba-tiba memasuki kelas, menawan sungguh tampilan orang itu, tampan pula dia. Rupanya, dia adalah instruktur baru yang ditugaskan untuk mengawasi divisi Blue Dragon. Instruktur itu bernama Biryang. Seperti yang kalian ketahui, aku mengambil peran ini karena insiden malang yang menimpa instruktur sebelumnya. Walaupun durasi jabatanku belum diketahui, namun aku mengharap kerjasama penuh kalian sampai tiba saat itu, ucap instruktur Biryang membuka pertemuan dengan perkenalan. Seperti yang kalian semua tahu, turnamen seni bela diri aliansi tak terbatas akan segera dimulai. Karena tidak semua orang dapat berpartisipasi, aku harap kalian akan mempersiapkan diri dengan tekun dan mencapai hasil yang terbaik. Itu saja untuk hari ini, ucapnya mengakhiri perkenalannya kemudian pergi. Aku hampir lupa, siapa di antara kalian yang bernama Namgung Cheon dan Yun Jongsen, bisakah kalian datang dan berbicara denganku sebentar? Pintanya kepada Cheon dan Jongsen. Beberapa saat kemudian, Cheon dan Jongsen tiba di ruangan instruktur Biryang. Beberapa pertanyaan telah dilayangkan kepada mereka, terkait beberapa kejadian di Gunung Dapyolsan, termasuk kekuatan Cheon yang tiba-tiba berubah. Jadi, kau belajar seni bela diri kepada Namgung Cheon, tanya instruktur kepada Jongsen. Benar, tapi hanya sebentar ketika kami masih muda, jawab Jongsen kepada instruktur. Jadi begitu, dan sisanya apakah seperti yang disampaikan oleh Namgung Cheon, lanjutnya. Dalam hati Cheon sebenarnya curiga, mungkin saja, dalang di balik penargetan dirinya adalah orang yang ada di depannya. Kemudian Cheon berusaha memancing instruktur Biryang dengan maksud untuk menggali informasi. Mengapa instruktur menginterogasi kami sedemikian rupa? Mungkinkah Anda berpikir bahwa kamilah yang membunuh instruktur? Pancing Cheon kepada instruktur Biryang. Bukan begitu, jangan salah paham, aku hanya menjalankan perintah dari atas, jawab instruktur Biryang menjelaskan. Dari atas? Kenapa memerintahkan untuk menginterogasi kami? Ucap Cheon mencari tahu. Daripada bertanya mengapa dan alasan apa, bukankah lebih baik jika kamu bertanya tentang siapa? Jawab instruktur Biryang membaca apa yang difikirkan Cheon. Aku hanya penasaran saja, jika orang di atas mengetahui bahwa aku sudah mengajari Jongsen seni bela diri, mereka mungkin akan mempromosikanku, bukankah begitu? Ucap Cheon sekenanya. Sebenarnya dalam hati Cheon khawatir, feeling dari instruktur Biryang rupanya begitu tajam. Hal itu terlihat dari caranya menafsirkan pertanyaan Cheon. Walaupun Cheon berpura-pura tak bersalah,
namun insting sang instruktur begitu tajam, itulah yang dirasakan Cheon. Baiklah instruktur, sekarang bolehkah kami pergi? Ungkap Cheon berpamitan. Tentu, kamu melakukannya dengan baik, lanjutkan, ucap instruktur kepada Cheon. Segalanya semakin menarik, gumam instruktur dalam hati. Beberapa saat setelah itu, instruktur Biryang menemui kepala instruktur Akademi Yongcheon. Jadi kesimpulannya tidak ada informasi baru, ucap kepala instruktur kepada Biryang. Benar, tak ada keanehan, dia bersaksi bahwa dia mengajarkan teknik Hyu Hyongjang kepada Jung Sen. Dia mengajarkan seni bela diri rahasia keluarga kepada orang luar begitu saja, ucap kepala instruktur. Itu terjadi ketika mereka masih kecil, tapi menyebut seni bela diri biasa-biasa saja sebagai seni bela diri rahasia keluarga, bukankah itu agak terlalu berlebihan? Bisa jadi seorang koki akan menguasainya dalam beberapa bulan, ucap instruktur Biryang. Siapa tahu, hal itu memungkinkan jika yang mengajarkan adalah seorang jenius seperti dirimu, ucap kepala instruktur. Sekedar informasi, sebelum menjadi pejabat, instruktur Biryang pernah disebut sebagai sosok dewa bela diri tertinggi di dalam aliansi Murim. Bukan tanpa alasan, julukan itu diberikan kepadanya berkat rentetan prestasi yang dia torehkan. Jika kita berbicara tentang jenius sejati, kurasa Qin Tianlang lah yang pantas disebut sebagai jenius sesungguhnya. Dia adalah orang yang tidak menguasai seni bela diri dengan baik, namun dia memporak-porandakan dunia Murim. Kalang kabut dunia dibuatnya, semasa hidupnya, dia selalu mengalami tantangan, dan dia mengatasinya. Bukankah itu jenius, ucap Biryang. Sungguh penilaian yang menarik, namun alangkah lebih baiknya jika kau lebih bijak dalam berbicara. Tampaknya pernyataanmu agak berbahaya. Bukankah tidak pantas bagi seorang anggota aliansi Murim dan seorang instruktur untuk berbicara bebas tentang penjahat itu, ucap kepala instruktur mengingatkan Biryang. Jika menjadi instruktur berarti menghalangi kebebasanku, aku lebih baik tidak menjadi instruktur, ucap Biryang dengan entengnya. Sekarang aku memiliki pertanyaan. Kenapa kau begitu mengkhawatirkan Nambung Cheon? Tanya Biryang. Bukankah kau tahu, dalam dirinya mengalir darah The Great Executor, jawab kepala instruktur. Aku cukup sadar akan hal itu, tapi apakah itu satu-satunya alasan? Tekan Biryang kepada kepala instruktur. Bukankah kau sendiri yang mengatakannya? The Great Executor telah meresahkan aliansi Murim begitu lama, dan Nambung Cheon adalah satu-satunya garis keturunannya, jadi kita seharusnya berhati-hati terhadap dirinya, jawab kepala instruktur kepada Biryang. Apakah ini seperti keadilan retributif, menimpakan dosa orang tua kepada anak atau semacamnya? Atau apakah ada yang meragukan kematian The Great Executor? Ucap Biryang menekankan pendapatnya. Hei! Bukankah itu menyiratkan kurangnya kepercayaanmu kepada aliansi Murim, sentak kepala instruktur. Mustahil, itu hanya kecurigaan yang masuk akal, bukankah mengamati anak orang yang sudah meninggal terlihat aneh? Itu sama saja dengan menyakiti ayah dan takut akan potensi balas dendam sang anak, bukankah begitu, ucap Biryang. Cukup, sebaiknya kau berhati-hati dalam berbicara, sentak kepala instruktur. Mengesampingkan semua hal itu, aku tertarik dengan alasan di balik kematian instruktur sebelumnya. Apakah benar-benar hanya sisa-sisa pasukan garis keturunan? Atau mungkin ada alasan lain di balik itu? Kurasa pemikiranku jadi serba salah, ucapnya melanjutkan. Apakah kau berpikir seperti itu? Apakah kau akan melewati batasan? Sentak kepala instruktur marah. Baiklah, kali ini aku akui aku kelewatan, aku minta maaf. Sekarang aku adalah seorang instruktur, jika ada yang bermaksud mengganggu kehidupan muridku, aku tidak berencana untuk membiarkannya atau memaafkan perbuatan seperti itu, ucap Biryang sembari menekankan suaranya. Baiklah, aku pergi dulu, ucap Biryang berlalu pergi. Banyak hal yang aneh, tapi mari kita amati dulu, gumam Biryang dalam hati. Beberapa hari kemudian, di restoran Akademi Yongcheon, Cheon sedang menemui bawahannya. Beberapa hari sebelumnya, Cheon telah memerintahkan bawahannya untuk mencari informasi mendalam tentang instruktur Biryang. Dari informasi yang didapatkan oleh bawahan Cheon, ditemukan beberapa informasi terkait instruktur Biryang. Usianya, penampilannya, bahkan makanan kesukaan tak lepas dari pengamatan, namun informasi pentingnya, instruktur Biryang adalah orang yang jenius, dia berhasil naik ke peringkat teratas master seni bela diri bahkan dipuji sebagai makhluk suci dalam dunia bela diri. Setelah memasuki arus gejolak aliansi Murim dan mengalami promosi pesat,
dia naik ke posisi Grandmaster, atau biasa kita sebut sebagai Mahaguru lah istilahnya, dan menjadi pejabat tinggi di provinsi. Yang lebih membagongkan, posisi itu dia capai ketika dia berusia 25 tahun, hal yang amatlah luar biasa pikir mereka. Namun, setelah kurang lebih 1 tahun dia menempati posisi itu, tindakannya menjadi sulit dipahami, dan itu pula yang menyebabkan dia dikeluarkan dari kantor provinsi genap pada usia 26 tahun. Setelah beberapa tahun, dia kemudian memutuskan untuk kembali ke aliansi Murim, dan bergabung ke dalam beberapa organisasi, namun dikarenakan tindakannya, akhirnya dia terus-menerus diturunkan jabatannya, dan pada akhirnya hanya menjadi rakyat jelata. Kemudian dia menjadi instruktur pengganti di Akademi Yongcheon. Panjang lebar informasi disampaikan oleh bawahan Cheon rupanya. Menyela fokus perbincangan keduanya, beberapa orang datang ke tempat mereka berada. Tak ayal, harus berhentilah kiranya mereka membahas instruktur Biryang untuk sementara, mengingat suasana yang kurang kondusif mereka rasa. Kemudian, dari arah luar, begundal-begundal yang sebelumnya menargetkan Cheon juga muncul ke hadapan mereka. Namgung Cheon, di sini rupanya kau, sapa Gangmin melangkah bersama antek-anteknya. Oh kalian, hei kau Won Gyo, apakah kau ingin dipukuli lagi? Itukah sebabnya kau kesini? Ucap Cheon sembari melihat ke arah Won Gyo. Bergidik mental Won Gyo dibuatnya. Belum sempat Won Gyo berbicara, sebuah tamparan tiba-tiba menyasar ke mukanya. Ah maaf Won Gyo, tanpa sadar aku mengangkat tanganku, aku tidak menyangka kamu akan berdiri di situ seperti boneka, ucap Gangmin dengan entengnya. Itu tidak apa-apa, ucap Won Gyo sembari memegang wajahnya. Sungguh, kau seharusnya tahu tempatmu. Master seni bela diri terkenal, seharusnya tidak boleh terintimidasi di depan orang bodoh, bukankah begitu, ucap Gangmin dengan seringai psikopatnya. Tentu saja tidak akan, ucap Won Gyo terbata-bata. Baguslah, kalau begitu, ayo kita bersenang-senang Won Gyo, ucap Gangmin tanpa merasa bersalah. Senang rasanya bertemu denganmu lagi Namgung Hyung, ucap Gangmin sembari mengarahkan pandangannya ke arah Cheon. Tentu saja nak, apakah kau di sini untuk makan? Ucap Cheon berbasa-basi. Tidak, ada sesuatu yang perlu aku bicarakan denganmu hari ini. Kau tahu, turnamen aliansi bela diri tak terbatas akan segera diadakan bukan? Dimulai 2 hari sebelum turnamen, semua akademi bela diri berada dalam periode mencicipi gratis. Maka kau juga harus menyadari hal ini, ucap Gangmin menjelaskan. Mencicipi gratis ya, apakah ini semacam memakan makanan gratis, ucap Cheon mempermainkan Gangmin. Gangmin pun sedikit dongkol dengan sikap Cheon. Seperti yang kau ketahui, selama periode ini, akademi tidak akan melakukan intervensi apapun kondisi kompetisi, lanjut Gangmin menjelaskan. 2 hari sebelum pelaksanaan turnamen bela diri tak terbatas, merupakan waktu untuk melakukan pertarungan bebas melawan siapa saja. Dalam pertarungan tersebut, dibolehkan menerapkan segala aturan asalkan disepakati, adil dan terhormat. Namun, masa ini juga sering dijadikan sarana untuk melakukan pemukulan terhadap orang lain, dan sepertinya, kesempatan ini akan Gangmin pergunakan untuk menghajar Cheon. Jadi, apakah kau berencana untuk memberikan bukti padaku seperti sekelompok preman? Dasar sampah menyedihkan, umpat Cheon terang kepada Gangmin. Maafkan aku, apakah itu terlalu berlebihan bagimu? Kalau tidak, maka biarkan saja di antara kita, 4 siswa terbaik menantangmu. Dan akademi lain hanya akan menjadi penonton, ucap Gangmin. Cheon hanya diam memperhatikan. Namgung Hyung, kau mungkin merasa sedikit diremehkan. Akan tetapi, dengan indeks luar biasa yang kau miliki, aku ragu kau akan kewalahan hanya dengan 4 orang, bukankah begitu, ucap Gangmin memprovokasi. Terserahlah, aku akan menghadapi orang yang sepadan dengan keberanianku, ucap Cheon kepada Gangmin. Ah, rupanya kau cepat mengerti, baguslah, seperti yang diharapkan dari Tuan Namgung. Bisakah kita pergi? Sepertinya agak canggung di sini, ucap Gangmin dengan senyum palsunya. Benar apa yang kau katakan? Sepertinya tak enak di sini, jawab Cheon. Sebaiknya kau tak berpikir untuk kabur seperti terakhir kali, ucap Gangmin kembali memprovokasi. Hentikan omong kosongmu saudara kecilku, jika kau ingin bertarung, ayo ikuti aku, ajak Cheon sembari melangkah pergi. Berpindah ke lokasi pertarungan, hujan mengguyur akademi saat itu. Cuaca yang sempurna untuk bertarung, bukankah begitu saudara junior? Ada pepatah mengatakan,
kau harus mengeluarkan semuanya saat hujan untuk menghilangkan debu, ucap Cheon sembari mengangkat pedangnya. Sepertinya kau belum mengerti situasi yang kau hadapi, Namgung Hyung, ucap Gang Min kepada Cheon. Aku juga bisa mengatakan hal yang sama kepadamu, balas Cheon. Sekarang hentikan omong kosongnya, dan ayo kita mulai, ucap Cheon sembari mengeluarkan pedangnya. Baiklah, aku tidak akan mendengarkan, walaupun akhirnya kau akan menyesalinya, ucap Gang Min dengan percaya dirinya. Suasana hening seketika, setiap orang telah bersiap dengan senjata terhunus di tangannya. Beberapa saat setelah itu, Cheon melesat menebaskan pedangnya. Hei Junior, apakah hanya kau yang akan melawanku? Ucap Cheon sembari menyerang. Gang Min terlihat cukup kesulitan menangkis tebasan yang Cheon daratkan. Terpojok Gang Min rupanya, tak ada guna langkah hindar dan elakan dia upayakan, sudah terbaca tampaknya. Hingga, sebuah tebasan yang Cheon lancarkan menyasar ke tubuh Gang Min dan melukainya. Sontak saja, tak terima sang pengawal dibuatnya. Berbekal kemampuannya, dia pukulkan tombak panjangnya, diselimuti pendaran aura merah dari arah sisi buta MC kita. Yakin betul dia, serangannya akan menghujam tubuh lawannya, namun apa daya, bukan kaleng-kaleng orang di depannya, sudah diketahui jalur arah serangannya, sehingga dengan mudah Cheon mengelak, kemudian mengcounternya dengan tebasan kuat, yang menyasar tepat ke dada korbannya. Aku tidak mengira hal ini akan meningkat ke tingkat pertarungan yang mempertaruhkan nyawa, gumam Won Gyo terperangah. Hei kau, apakah kau hanya akan berdiri menyaksikan semuanya, teriak Gang Min sembari memegang lukanya. Kuatkan dirimu Won Gyo, lanjut Gang Min. Hei kau, aku menawarkan nasihat yang tulus. Jangan ikut campur kecuali kau ingin mati. Ucap Cheon dengan aura membunuh pekat mengintimidasi. Gemetar kaki mereka tak mampu menahan tekanan yang dikeluarkan oleh Cheon, terduduk tak berani bergerak mereka. Sekarang enyahlah, lanjut Cheon kepada Won Gyo dan Baik Ri Hyang. Sementara di sisi Gang Min dan penjaganya telah kembali bersiap dengan kuda-kuda bertarungnya. Sungguh ketahanan yang mengesankan, ucap Cheon kepada mereka. Dasar bajingan sombong, aku akan membunuhmu, teriak pengawal kembali melancarkan serangan. Tak sulit nampaknya Cheon menghadapi serangan itu, dengan sedikit berpindah, kemudian Cheon tebaskan pedangnya membuat sang pengawal tersungkur seketika. Jadi, saat yang ditunggu sudah tiba, bukankah begitu saudara junior, ucap Cheon kepada si angkuh Gang Min. Bergetar nyalinya, melihat pengawalnya terkapar dengan sekali serang. Berpindah ke restoran sebelumnya, Pang Su Hyok menanyakan ihwal yang terjadi. Jung Sen, kemana orang-orang pergi? Tanya Pang Su Hyok kepada Jung Sen. Siapa yang kau maksud? Jawab Jung Sen kepada Pang Su Hyok. Namgung Cheon, Won Gyo, Baik Ri Hyang dan sebagian murid kelas 3 termasuk Jo Gang Min juga tidak ada. Kemana mereka? Tanya Pang Su Hyok mendesak. Bukankah hari ini adalah periode percobaan? Jangan-jangan. Belum selesai Jung Sen berbicara, keduanya bersama-sama pergi, sepertinya pemikiran mereka sama. Dari balik tembok restoran, instruktur Bir yang hanya memperhatikan. Kembali ke arena pertempuran, semua orang terlihat prihatin dengan pemandangan yang dihadapkan. Dia sepenuhnya berlumuran darah, ucap seseorang. Meskipun ini adalah periode percobaan, tapi ini terlalu berlebihan. Mendengar perbincangan orang-orang, dalam hati Pang Su Hyok dan Jung Sen beranggapan jika yang terluka pastilah Namgung Cheon. Namun betapa terbelalak mata mereka, melihat pemandangan yang tersuguh di depannya. Jo Gang Min, sang murid angkuh nan sombong yang digadang-gadang sebagai murid terbaik akademi, terkulai berlumuran darah tak berdaya. Rintihan kesakitan dan kata-kata memohon ampun terdengar lirih di telinga. Kumohon ampuni aku, maafkan aku, ucap Gang Min mengiba kepada Cheon. Sudah kepalang tanggung pikirnya, tak ada ampun-ampunan bagi orang yang berulang kali menargetkannya. Memuncak amarah Cheon pada saat ini tampaknya, dengan suara berat mengintimidasi Cheon sampaikan kepada Gang Min. Mari kita bertukar pukulan terakhir, ucap Cheon dengan seringai bengisnya. Sepersekian senti pukulan Cheon mengenai Gang Min, dengan secepat kilat, instruktur Bir yang menghentikan laju serangannya. Namgung Cheon, cukupkan sampai di sini. Oke teman-teman, sampai di sini dulu untuk alur ceritanya. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.